Itu Dan juga itu cukup salah satu kaget. titik balik loh. Pada akhirnya tanpa sadar, oh terwujud juga ya mimpiku ya gitu, yang dari SMP baru kewujud di umur 20 waktu itu 2010 tuh ya 20 tahun akhirnya, oh ini jawabannya dari semesta gitu, sang maha gitu, ternyata ini jawabannya, ya udah dijalanin aja. Dan Iya ya, maksudnya bener-bener yang kalau gue lihat lu memang jatuh bangunnya dari ini bener-bener seru lah, berasa seru seru banget. hidupku. Hidupku sangat seru. Kayak nggak dikasih mudah gitu, tapi ya nggak apa-apa, yang namanya pelajaran yang kayak gitu berarti ya yang di atas merasa aku siap gitu, tinggal akunya bisa memanifestingkan hikmahnya jadi kayak gimana gitu. Yes. Nah, mungkin gue nanya sedikit, nggak banyak kayak mungkin kayak beberapa orang yang mungkin yang udah ngundang lu gitu ya. Nah, di 2007 ya, 2007 itu sempat ada kecelakaan lah ya. Iya, kecelakaan. Gue bingung bahasanya apa Ya, sih? tragedi lah. Tragedi mungkin. Tragedi ya, oke. Ya tragedi. Gue sampai bingung kalau ngomong sama dia bahasa apa. Gue deg-degan juga ngobrol sama dia. Aku terlalu kaku kayaknya. No. Karena gue very interesting sama lu banget. Gue interesting banget sama lu. Nah, itu kejadiannya gimana sih? Maksudnya gue gini, ketika pembacokan dan sebagainya itu langsung ada yang lihat lu dibawa rumah sakit kah atau gimana? Pokoknya dibawa ke rumah sakit sama orang yang lagi nggak sengaja lewat. Ya ditolongin pakai naik motor. Mereka lagi pegang amer gitu, mau mabuk, jadinya nggak jadi gitu, kayak lucu banget, malah nolongin ada orang kecelakaan, gue nggak jadi mabuk ya coy. udah bawa berapa botol alkohol gitu. hilang alkoholnya. Langsung ini shock banget, kenapa ada harus nolongin orang ke rumah sakit, dan ya untungnya tapi nggak meninggal sih, harusnya itu pendarahannya banyak banget. Dokter aja sampai bingung, ini kenapa nggak pingsan, minimal pingsan deh gitu, kata dokter tuh. Lu nggak pingsan? Nggak pingsan, sampai dibawa ke rumah sakit pertama, terus dijahit, terus pindah ke rumah sakit yang lebih mumpuni gitu untuk ini semua aman-aman aja. Wait, ntar dulu, ada hal yang janggal di kepala gue bahwa ketika lu bacok kayak gitu, pasti jatuh kan? Nah, nahan doang gini, ya, motor yang jatuh gini doang. Gitu. Bro, nah itu orang-orang banyak langsung kabur kah karena ada orang yang nolongin atau gimana? Nggak ada yang nolongin dulu, mereka kabur karena sudah selesai, merasa selesai, udah kabur. 10 motor mungkin ya, sekitaran segitu. Lumayan lah. Wow. Nah, menariknya adalah lu sempat koma. Iya, rasanya mati suri kali ya. Ntar dulu deh. Mati suri sama koma bedanya apa sih? Sama nggak sih? Mungkin di kesadarannya hilang kali ya. Mati suri sama koma sama ya? Oke. Ya, koma, iya, benar. Mungkin koma tuh orang yang melihatnya gitu, tapi mati suri tuh orang yang mengalaminya kali ya. Rasanya soal kayak gitu banget gitu. Udah yang emang sebelum operasi tuh udah yang ya udah syahadat aja udah gitu, kayak pamit deh gitu, mudah-mudahan aman aja ya gitu, keluarga segala macem. Itu sebelum koma? Sebelum mati suri? Pamit, bingung bahasanya. Iya, sama-sama bingung sebelum mati ya? suri. Soalnya kalau mati suri kan kondisi yang kita tidak ada apa-apa gitu. Ini kan lalu kan ada tragedinya makanya dia mikir, kemana ya gitu. Kirain tuh udah nggak bakal balik, ternyata balik dan dikasih lihat orang-orang yang selama ini aku mengenal aku, mungkin hanya berkontribusi di pekerjaan, sahabat-sahabat semua. Sebanyak itu yang datang, dan akhirnya satu kesadaran di hari pertama itu bahwa oh, berbuat baik tuh ternyata dampaknya kayak gini ya. Bisa mengumpulkan orang-orang, bisa apa ya, merasakan kasih sayang gitu dari orang-orang gitu. Itu yang aku rasain. Soalnya pas baru kebuka si ruang operasi itu tuh semua pada datang dan kelihatan, tapi cuman siluet doang, dan kayak ada cahaya matahari dari belakang gitu.
Ternyata itu bukan matahari, nggak tahu lah, nggak ngerti apa gitu. Oke. Itu di ruangan padahal. Wow. Nah, ini menarik ya, karena gue nggak tahu apakah lu juga mengalami juga atau enggak. Tapi kemarin gue, jadi gini, kemarin hari apa sih? Wow, salah. Salah. Rabu ya? Gue Saya dua-dua sih tahu salah. hari. Rabu. Selasa itu gue kalau nggak salah kita abis konten nggak sih Selasa? Nih abis Selasa abis konten, gue bilang sama nyokap gue kayak gue mau di booster, capek gue. Gue capek banget karena minggu ini ternyata syuting itu 3 kali TPS. Oke. Nah, gue di infus booster, tapi gue nggak sakit ya, dia aman-aman deh. Gue nggak sakit ya, dia jangan pikir aneh-aneh. So, gue ngobrol sama yang susternya itu, dia tuh pernah kayak mati suri atau koma gitu juga. Nah, tapi dia bilang dia melihat cahaya. Nah, apakah Anda juga menyaksikan hal tersebut? Aku melihat berbagai macam portal yang dilaluin gitu loh. Kayak pernah nonton Mesin Waktu, Mesin Waktu Pak Haji. Yang superhero apa sih? Zidane siap, Pak Haji siap. Siapa sih yang Bismillah. superhero itu? Siapa sih yang begini-gini? Aduh, apa sih namanya? Ya, Doctor Strange. Ya. Tapi kalau lokalnya itulah apa sih, Pak Haji siap, Zidane siap, Bismillah. Terus lorong waktu itu ada yang kayak gitu-gitu loh, portal yang sangat apa ya, Doraemon juga kayaknya ada di scene-scene kayak gitu. Pokoknya ini mirip-mirip mesin waktunya dia. Iya, Kan, pas di mesin waktu. Ketahuan banget tahun berapa ya kita ya dia ngomongin. Jadi di visualnya tuh seperti itu, tapi masuk ke stage tertentu dan masuk lagi, dan itu yang akhirnya kenapa proses itu mau aku lakukan di pengkaryaan, makanya di artwork. Setiap single tuh kalau bisa dilihat, kalau orang-orang mungkin dengerin dan lihat artworknya, itu semua portal dan sengaja. Portalnya beda-beda gitu, tergantung proses perubahan hidup aku gitu loh. Wow. Nah, so gue boleh lebih detail lagi nggak? Boleh. Saat itu apa yang disaksikan selain portal? Apakah melihat something kah atau gimana? Melihat diri aku sendiri sih, melihat diri aku sendiri dan banyak pesan sih, banyak pesan yang emang harus akhirnya ketika sadar tuh aku harus menggenapi ini nih gitu. Tapi sempat melihat cahaya juga atau apa enggak? Jelas. Boleh secara detail nggak sih cahaya bentuknya apa, warnanya apa, boleh nggak? Sebenarnya cahayanya tuh masih jauh gitu, makanya itu kayaknya belum nyampe deh gitu, belum nyampe ke sana gitu. Jadi cahayanya jelas, cuman ya kayak gini putih tapi ada bias ruang lain gitu loh. Ada warna ungu, magenta ya. Ada warna itu gitu yang paling jelas tuh. Dan ada wayang. Sosok wayang. Seriously? Wayangnya maksudnya nggak bisa detail, misalnya apakah apa sih kayak wayang kan ada cepot, ada apa gitu? Eyang Semar. Semar? Wow. Kalau Semar itu ada simbolik apa ya? Gue lupa ya. Beliau simbol titik tengah di antara dualitas sih. Oh iya. Dia makanya senyum tapi tidak terlihat senyum bahagia. Ada sedihnya gitu. Itu tuh mencerminkan kita ada di tengah nih gitu, orang itu atau dan bungkuk gitu, kayak pengalaman dia, kedewasaan dia kayak gimana. Wow, ini keren banget. Nah, balik lagi tadi ngomongin tentang bilang bahwa kamu bilang apa ya beruntungnya juga jadi orang baik, tadi sempat ngomong gitu ya. Nah, ya memang hidup itu memang ada karma baik dan karma buruk juga ya. Mau di ajaran Islam, apapun. Kristen, Hindu, Buddha, apapun tuh pasti mengajarkan karma baik. Dan itu salah satu dari titik balikmu nggak sih? Yang baru? Ketika tahu harus berdharma yang seperti apa sih? Jadinya titik balik banget untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi manusia aja udah susah ya gitu. Iya. Tapi gitu. you know what?
ini kalau ngomong manusia ya, sebenarnya kalau kita perhatiin, ini kita ngomong dari literasi bahasa aja ya, manusia sama orang juga beda kali. Menarik. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya kita ngomong, contohnya kita ngomong di Quran aja, kita ngomong surat An-Nas. An-Nas itu kan artinya manusia. Betul. Nas itu manusia. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Jadi manusia. Nah, yang memang diajarkan dari ketuhanan, sebenarnya gue meyakini, mengimani bahwa setiap agama manapun kita diajarkan untuk menjadi manusia. Dan bagaimana dengan kejadian dirimu saat itu mungkin Tuhan atau semesta mengajarkan bahwa jadi manusia dong, jangan jadi orang mulu. Nangkep ya? Iya, meaning gue ya? Nangkep ya meaning gue? Paham. Message itu dapat banget. Ya, dan ya sampai di titik sekarang sih udah semakin menemukan menuju tujuan akhir damai yang paripurna tuh. Aku harus menjadi manusia yang kayak gimana sih gitu. Ya mungkin ini aneh sih, tapi nggak apa-apa. Kita juga makanya di TPS nih hostnya aneh, bintang tamunya aneh, cocok. Saya berapa kali kemarin juga hostnya aneh, bintang tamunya kurang aneh gitu. Jadi beda gitu ya. Takutnya terlalu berat gitu. Tamu aneh, host aneh. Jadi ya mohon maaf sebelumnya buat pendengar gitu, takutnya terlalu berat. Tapi ya nggak apa-apa sih, memang kita senang berat-berat kok. Yang nonton sini belum ada yang gumoh kan ya tiba-tiba ya. Iya, akhirnya di masa sekarang sedang memupuk mati sebelum mati sih. Wow. Wait, ntar dulu. Gue akan bahas itu. Wow. Push. Lagi pengen wow. Jauh. Wow. Ini yang gue nanti bakal gue bahas itu sih. Tapi cuman akhirnya membuat sebuah hasil karya yang luar biasa. Nah, wow. Ya karya. Ini kebetulan gue nggak hafal, jadi gue mesti baca ya. Iya. Oke. Tentang lagu Frekuensi. Oke. Nah, akhirnya gini, lu sadar nggak sih kita itu manusia itu selalu apa ya? Mungkin kalau kita ngomong berevolusi, kita orang berpikir berevolusi kan secara fisikal. Ya kan? Tetapi kan sebenarnya berevolusi yang sejati itu adalah secara soul, secara jiwa. Lo kenapa ketawa? Sepakat banget. Lucu banget ini. Lucunya apa? Coba gue mau tahu itu ntar. Sepakat banget soalnya karena ya bukan evolve as a body gitu. Itu yang akan timeless sih ya, your soul gitu. Karena kan kita itu kan terdiri dari 3 bagian, body, mind, and spirit, right? Nah, masalahnya, problemnya adalah ini yang gue mengalami juga dan rata-rata orang-orang yang mengalami, maaf ya kalau tersinggung ya, maaf. Biasa orang-orang yang sering memakai body and mind, ketika dia mungkin bahasanya apa ya, dipanggil Tuhan bukan berarti meninggal ya, dipanggil Tuhan bukan Tuhan, maksudnya diingatkan sama Tuhan atau sama Tuhan bilang balik dong ke gue dong, gitu. Nah itu biasanya dia mesti terjadi sesuatu dulu baru dia akan balik. Tapi juga ada sih sebenarnya orang-orang yang mungkin tanpa terjadi juga dia bisa balik juga ada. Tetapi rata-rata mayoritas manusia kan punya kuping tapi kan kayak nggak punya gendang telinga ya rata-rata ya, dia nggak bisa denger gitu ya. Jadinya mesti ada kejadian sesuatu. Nah ini menariknya dari banyak karyanya yang dirimu buat, yang akhirnya ini aku lihat bahwa banyak irisan-irisan spiritual ataupun tentang ketuhanan. Lagu pertama ada yang penasaran, ada Frekuensi. Nah, di Frekuensi itu aku baru tadi pagi aku lihat karena manajerku baru ngasih tadi, dia aku baru lihat tadi ya. Nah, Frekuensi itu tentang gelombang. Nah, setiap dan beberapa musikmu yang aku lihat juga mempunyai simbolik yang menurutku kayak anjrit, ini sih keren banget loh. Ini tentang simbolik tentang sesuatu gitu ya. Nah, frekuensi itu apa sih? Apakah kamu menemukan sebuah gelombang yang akhirnya kamu bisa sampai ke titik, ini aku ngomong agak kasar aja. Nanti kalau memang mau dipotong, it's okay ya. Nah, apakah kamu frekuensi itu sudah mencapai yang namanya
bertemu atau menyaksikan Tuhan dari lagu itu. Soalnya ada gambar-gambar simbolik-simbolik ya, light, cahaya, dan sebagainya. Ya, mulai berat nih. Cukup multitafsir kan sebenarnya. Aku jarang mau menceritakan tentang masing-masing karya atau lagu. Kali ini gue detailin ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi disclaimer, jangan terjebak sama apa yang aku lontarkan gitu atau dari sudut pandangku gitu. Semoga kalian punya sudut pandang yang sangat personal yang bisa ngerespon dari diri kalian masing-masing. Intinya itulah gitu. Tapi kalau frekuensi itu waktu nulis tuh rasanya oke. Awal mulanya kesadaran ketika yang 2007 itu semakin peka dari telinga sama gelombang. Suara motor tuh sangat detail banget gitu. Yang air-racking tuh misalnya air-racking gitu kayak ini tuh segimana gitu yang kayak gitu-gitulah gitu. Sangat peka banget dari situ akhirnya meditasi atau menghening, nyobain untuk lebih mendengar tanpa apa ya. Ya lebih mendengar lah gitu intinya gitu sampai bisa dengerin suara sungai di jauh 5 kilo gitu yang kayak gitu-gitulah. Dari situ dari frekuensi channeling frekuensi itu belajar frekuensi lewat instrumen juga modular ya Moog dan lain-lain lah gitu. Belajar itu baru frekuensi ke ke vertikal gitu. Makanya tulisannya pun bawa aku terbang tuh maksudnya ya bawa aku ke mana yang kau tuju tuh ya buat Sang Maha sih sebenarnya gitu. Exactly. Sebelum lebih lanjut lagi nih ya, disclaimer dulu bahwa apapun yang gue omongin sama Bisma ini sebenarnya kalau kalian pernah lihat di konten gue bahwa gue pernah membahas tentang Quran, ada namanya mukamat dan muktasabiat. Jadi kadang-kadang kita ngomong pun juga memakai sesuatu hal yang mungkin kalau orang yang bisa udah pernah dengar konten gue pun tentang perumpamaan muktasabiat. Kalau mukamat kan sesuatu hal yang literally ataupun di Kristen atau Katolik pun kalau nggak salah ada namanya dogmatik dan karismatik. Nah, so ini yang sempat gue foto nih tadi nih, penasaran di ini. Nanti boleh ditunjukin kamera, boleh ditayangin atau enggak yang ini? Masih gue tunjukin di kamera begini maksudnya nanti. Nah, editor. Ini itu what is this? Nah, ini tuh bikin gue penasaran adalah, lu kalau nggak mau jawab secara gimana, gue juga gini, apa yang tau gue tahu kok aja. Nah, jadi maksudnya ada yang lu mau kayak ini boleh nggak nanti dibatasin untuk tidak berbicara seperti ini banget. Nah, ini itu apa sih? Soalnya kan ada kan? Nah, ini tuh kayak sebuah simbolik dari sebuah cahaya atau something gitu. Ya, itu salah satu artworknya Alalia, bagian dari artworknya Alalia itu. Ya sama kan itu portal juga gitu. Tapi Alalia adalah lagu yang atau karya yang paling gelap banget buat aku. Sangat sakit banget, sangat ya polar itu tuh gitu, polar yang beneran kalau misalnya ibaratnya manusia mah ya udah diinjek-injek gitu, udah dihabisin banget lah gitu, sampai yang bleeding atau kayak gimana gitu. Tapi di dalam gitu, bukan yang physically gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ada si frame atau permata itu tuh sebenarnya pengen ngasih lihat bahwa ada yang berharga kok gitu atau ada hidayah deh gitu dari sesuatu yang kita alamin seberat itu tuh gitu. Pasti akan ada hidayahnya gitu. Alalia tuh kan sebenarnya ketidakmampuan untuk berbicara tapi bukan kelainan syaraf. Tapi kayak misalnya aku ditanya misalnya kejadian 2007 gue tahu itu bahasa gitu. lu lagi mengatur bahasa lu di kepala lu biasa kan orang bisa tidak ngerasa lu aneh dan tetap bisa dinikmati sama orang. Tapi Bis, gue kasih tau lu ngomong dengan bahasa lu aja. Oke. Okay. Nah, gue yang berusaha untuk mengartikan yang secara lebih gampangnya. Nah aja kok bintang tamu nggak usah terlalu pusing. Iya sebenarnya sih. Hostnya aja pusing nggak apa-apa. Dari tadi sebelum dari sini gue juga udah minum obat sakit kepala. Gue lagi migrain sebelah nggak tahu kenapa. Ya bener nggak sih hari ini gue.
Iya itu Khusus datang sama lu gue migran lo nggak sih? Lu datang gue migran gila lo hari ini. pulang-pulang sembuh kok. Itu tuh sebenarnya hanya bagian, tapi kalau misalnya keseluruhan si artwork Alalia tuh kalau dilihat dari jauh banget tuh itu satu ini mata gitu. Bagaimana kita bisa breakthrough atau apa ya bahasanya ya, bisa masuk ke kedalaman Dimensi. orang dengan ngelihat matanya doang gitu, dan itu yang sering aku lakukan gitu. Cuman mengenal orang misalnya 5 menit, oke aku tahu nih ini orang ini kayak gimana, dan ya apa ya, yang nggak tahu sih, itu capek kadang, tapi ya sudah. Itu karunia dari sang semesta untuk lo, dan Itu yang harus digenapi kan akhirnya. mungkin boleh nggak gue ngomong kayak gini? Ini kalau nggak suka ya nggak apa, nanti tinggal di ini lagi aja ya. Nah, kejadian 2007 buat gue, lu setuju nggak akhirnya di titik yang sekarang ya? Itu bukan suatu hal kecelakaan ataupun musibah, tapi itu sebuah keberuntungan. Karena kalau nggak dari situ, lu nggak akan mendapatkan hal di sini. Setuju nggak? Udah mungkin Di level yang sekarang ya, tapi kalau mungkin kalau tanya dulu, gila lu ini beruntung ya. sudah ditakdirkan begitu sih kayaknya. Nah, wow. Nah ini sebenarnya agak ngelompat ngomongin tadi, gue nggak tahu itu, gue lupa tadi ngambil Nggak apa-apa, gambar kita dari mana. puzzling ya. Oke. Teman-teman, maaf ya, kita Oke, nah. orangnya puzzling banget. Ya puzzling banget. Nah, jadi maaf ya Pak ya. Lompat-lompat. Bawah dulu, salah. Tapi maaf. Jadi dari frekuensi langsung ke Alalia, salah. Bodoh saya memang jadi orang. Nah, terus yang kedua adalah tentang mati suri. Nah, tentang mati suri ini yang, you know what, gue nonton apa ya, nonton plus denger ya kalau ngomongin apa namanya, apa sih kalau musik itu itu Music video. musik video. Nah ya, gue sampai lupa bahasa gue sama dia, jadi sampai lupa. Kita udah ngomong udah ke level atas, turun ke bawah, bingung ngomongnya gimana. Nah, musik video ini gue menemukan banyak hal yang menarik. Oke ya. Oh, nonton Dong. Oke. Harus nonton dong. Oke, Karena terima kasih. bener-bener gila banget nih orang. Terima Ini kasih. bener-bener gila banget nih. Kalau teman-teman ngefans sama dia, kalian tidak pernah salah. Amin. Nah, di Suri, ya, yang kedua ada Suri itu. Nah itu, kan gue mau bercanda makanya tadi gue gitu. Nah di Suri itu, gue lihat ada beberapa part yang bikin gue menarik. Yang pertama ada koreo. Koreo itu agak aneh buat gue. Dan gue, nah tetap agak aneh, tetapi gue bisa menerima message-nya. Iya. Ada sesuatu gerakan yang something yang gue merasa bahwa kayak boleh kalau gue ngomong bahwa semesta yang ngegerakin lo atau gimana. Nah, itu gerakan itu apa sih maksudnya? Gerakan yang tangan yang tau gak sih yang kayak patah-patah dan sebagainya, itu apa sih? Belajar dari ecstatic dance. Simbolik apa mas gue? Tarian jiwa sih sebenarnya. Aku sempat pelajarin tarian jiwa dulu, terus ternyata yang aku lakukan adalah bagian dari butoh juga. Oh, wow. Yang aku baru tahu 2023 kemarin gitu sama Mbak Melati Suryo Darmo. Dia adalah maestro di performance art. Dia orang Solo. Terus pas lihat video klipnya, kamu udah butoh berarti ya dari dulu? Oh gitu ya, nggak tahu. Aku Udah tidak pernah tahu belajar, ternyata udah gitu. belajar, tapi, oh itu ya. Tapi ya di yang Suri itu banyak cukup banyak layer karakter yang aku wujudin, baik itu ya yang pakai motor, terus ada yang satu mainin puzzling, itu semua kalau di breakdown seru banget sih, sampai ada The Creates of Adam dengan tanganku yang segini gitu. Ada shot itu kan gitu. Banyak shot-shot yang bisa dibedah secara. Boleh bedah nggak? Nggak apa-apa. It's okay. Gue penasaran banget. Sampai endingnya gue mau tahu yang kan awal-awal atau apa tuh yang ada gambar apa sih kalau di ini apa sih buat ini pemajian tuh apa sih kayak TV gitu ya. Nah itu kan dimension lagi dan sebagainya. Nah sebelum bahas itu, coba lu jelasin dulu puzzle-puzzle-nya itu apa? Secara detailnya nggak apa-apa. Awal beta soft tuh gimana, dan sempat mikir nggak ini ajaran apa sih nih atau apa nggak sih? Lu pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Kayaknya umur 28. Wow. Setelah
mungkin disebutnya spiritual awakening kali ya gitu, karena sempat nutup di umur 23 tuh sempat nutup perjalanan yang non duniawi itu gitu, sempat nutup, baru buka lagi 5 tahun kemudian yaitu 2008. Dari situ ada kesadaran yang baru sampai akhirnya tasawuf itu cara yang buat aku sangat sesuai dengan purpose hidupku gitu.